Drone Lancet versus meriam seharga miliaran rupiah dari Amerika Serikat. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran howitzer M777 kiriman Amerika Serikat beserta krunya di arah Avdiivka, Donetsk. Meriam ini dihancurkan dengan drone berkeliaran Lancet Rusia. Dalam rekaman, M777 beserta krunya tak bisa menghindar dari sergapan drone Rusia yang dikendalikan dari jarak jauh. Asap dan percikan api tak lama setelah drone mendarat ke sasaran. Video dipublikasikan 29 Maret 2024. Rusia menunjukkan rekaman personel rudal jelajah antar benua, YARS, dari formasi rudal Irkutsk memasuki rute patroli tempur. Selama tugas tempur di posisi lapangan, lebih dari 20 tugas dan tugas pengantar, termasuk tugas teknis, akan dipraktikkan. Perhatian khusus diberikan pada isu-isu memukul mundur serangan kelompok sabotase dan pengintaian, demikian dilansir militer Rusia, 28 Maret. Selain itu, sebagai bagian dari latihan komando dan staf, direncanakan untuk mengubah posisi lapangan dan membubarkan divisi rudal untuk mengatasi bagian-bagian medan yang terkontaminasi secara kondisional, dan area patroli tempur baru akan dikembangkan. Total sekitar 300 unit peralatan besar terlibat dalam manuver tersebut. Awak helikopter Mi-28 penerbangan tentara VKS Rusia berhasil melancarkan serangan terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina. Kami mendapat tugas di posko. Peralatan penerbangan segera disiapkan. Kami lepas landas, terbang sepanjang rute, bekerja sesuai koordinat yang diberikan. Selanjutnya, berbalik dan terbang kembali ke lapangan terbang asal, kata navigator helikopter tempur Mi-28 dengan tanda panggil, Vestnik. Operator UAV Rusia menembak jatuh drone Baba Yaga Ukraina yang lebih berat. Saat melakukan pengintaian terhadap posisi musuh, operator drone pengintai dari kelompok pasukan selatan menemukan heksokopter tipe Baba Yaga dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Diputuskan untuk menabrak helikopter serangan APU. Operator masuk dari atas drone Ukraina dan memblokir baling-balingnya, yang menyebabkan kehancuran dan jatuhnya drone musuh. Untuk mencegah hilangnya quadcopter kecil saat menabrak UAV tipe Baba Yaga dengan baling-baling yang kuat, para kru meningkatkan tanduk lepas landas drone menggunakan tabung baja, yang memungkinkan mereka menghancurkan baling-baling pesawat musuh tanpa merusak drone mereka. Penghancuran posisi tank Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Artemovsk. Selama pengintaian udara, awak Orlan 30 dari kelompok pasukan selatan menemukan posisi tembak unit tank Angkatan Bersenjata Ukraina. Koordinat penembakan tank kamuflase yang ditemukan di sabuk hutan segera dipindahkan ke awak kendaraan udara tak berawak penyerang. Panduan laser dari kompleks Orlan 30 memungkinkan untuk secara akurat menargetkan amunisi yang berkeliaran. Awak drone FPV kelompok Dnepr menghancurkan musuh di daerah Rabotino.
Di wilayah Zaporozhye, awak drone dari Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-42 menghancurkan 3 titik kuat dan 2 unit kendaraan lapis baja musuh. Meskipun musuh mempunyai sistem peperangan elektronik, operator kami menemukan celah dan terus menghancurkan musuh. Rekaman peralatan angkatan bersenjata Ukraina jadi rongsokan besi tua. Lokasi di antara Izium dan Slaviansk. Kendaraan tempur kiriman negara-negara NATO rusak dan dibiarkan terbalik. Juga ada howitzer dan SUV yang diubah menjadi besi tua dengan lambang taktis pasukan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Vladimir Putin mengunjungi pusat penggunaan tempur dan pelatihan ulang personel penerbangan negara ke-344 Kementerian Pertahanan Rusia. Video dirilis tanggal 28 Maret. Presiden memeriksa sampel peralatan penerbangan militer, senjata penerbangan, dan juga berbicara dengan pilot yang menjalani pelatihan di lembaga tersebut. Di kesempatan tersebut, Putin membahas tentang potensi Perang Dunia Ketiga. Putin menegaskan, Rusia tidak berniat berperang melawan NATO. Info hoax pemalsuan tentang kemungkinan serangan Rusia terhadap Polandia, negara-negara Baltik dan Republik Ceko terus diproduksi untuk menipu penduduk negara-negara tersebut. Meski tak berniat mengganggu NATO, Putin menegaskan Rusia akan menghancurkan pesawat F-16 di Ukraina dengan cara yang sama seperti menghancurkan tank-tank barat dan peralatan lainnya. Jika F-16 digunakan melawan angkatan bersenjata Rusia dari lapangan terbang di negara ketiga, maka lapangan terbang tersebut akan menjadi target yang sah bagi Federasi Rusia, kata Putin. Angkatan bersenjata Ukraina tanggal 28 Maret melansir arah berhasil menghalau 5 serangan Rusia di arah Liman. Tepatnya wilayah pemukiman Bilogorivka, wilayah Luhansk, dan Terna, wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 4 serangan musuh di daerah Ivanivske, pemukiman Andreivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pembela Ukraina berhasil menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka dan Nevelske di wilayah Donetsk. Dalam sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina menyerang 10 titik konsentrasi personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit rudal merusak 2 area konsentrasi personel, 1 fasilitas pertahanan anti pesawat, 1 stasiun EW, 3 titik kendali UAV dan 1 fasilitas musuh penting lainnya.
Angkatan bersenjata Ukraina tanggal 28 Maret melansir Rusia total kehilangan 439.970 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 780 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.914 tank, 13.237 kendaraan tempur lapis baja, 14.595 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.963 sistem artileri, 1.021 sistem peluncuran roket ganda, 729 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.600 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Drone awak FPV kelompok Dnieper menghancurkan musuh di daerah Rabotino. Di wilayah Zaporozhye, awak drone kamikaze dari Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-42 menghancurkan 3 titik kuat dan 2 unit kendaraan lapis baja musuh. Meskipun musuh mempunyai sistem peperangan elektronik, operator kami menemukan celah dan terus menghancurkan musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.